Tanks! Windshield, no! Yes, one down. Incoming! White House balcony right now by the terrorist shield. Break right! Break right! That's it! Yeah! Countermeasures! Di awal film, kita diperlihatkan semua para ajudan Presiden Amerika yang baru saja pulang Kongres. Inilah presiden yang selalu didambakan rakyatnya, James W. Sawyer. Dia adalah laki-laki berkulit hitam yang membawa keadilan. Sekarang, James akan pulang ke Gedung Putih bersama para ajudannya setelah melakukan Kongres. Seluruh protokol keamanan yang ada di sekitar Gedung Putih langsung melakukan penyisiran untuk bisa mengamankan presiden, karena beliau akan mendarat. What time does my wife get in? Welcome home, sir. Thanks. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan juru bicara presiden. Dialah yang bernama Ellie Raphelson, yang langsung dijaga oleh seorang intelijen yang bernama Agent John Kell. Mereka sudah kenal lama untuk bisa mengamankan negara. Akhirnya mereka akan menuju Gedung Putih. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang pria yang menjadi kepala intelijen. Dia adalah seorang pria yang paling dihargai, yang bernama Martin Walker, menjadi kepala intelijen presiden, yang sekarang sedang bersiap-siap sambil mengenang anak tercinta yang sudah gugur. Dialah yang bernama Alvin, seorang tentara yang gugur dalam peperangan. Kemudian ketika siang hari kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Emily Kell. Dia adalah putri satu-satunya dari Agent John yang sekarang telah dijemput oleh John. Namun sayang sekali, Emily yang sangat-sangat marah kepada John karena dia tidak melihat pertandingan di minggu lalu. John yang selalu sibuk menjaga seluruh perangkat presiden. Dan sekarang mereka berdua sedang bertemu. Are you mad at me? Yes. Well, that sucks because... Kemudian dalam perjalanan John meminta maaf kepada Emily selaku anaknya karena dia tidak pernah melihat pertandingan yang selalu diadakan setiap minggu. Sehingga John langsung memberikan sebuah surat. Itu adalah surat untuk bisa melakukan tur di Gedung Putih. Satu-satunya hal yang paling diinginkan oleh Emily. Dan Emily berterima kasih kepada ayahnya. What are these, please? What are you guys looking for? Explosives. Singkat cerita, tiba di Gedung Putih atau Istana Presiden Amerika, di mana John harus bisa menyerahkan senjatanya untuk bisa diperiksa. Dan sekarang John sedang melakukan interview untuk melamar menjadi agen khusus kepresidenan. I'm Carol. Carol? Kale. Deputy Special Agent Infinity. Oh, you're Janice Favor. My father is a very special man. Let's get started. Okay. Singkat waktu, akhirnya John langsung dipanggil oleh seorang wanita yang bernama Agent Carol Finerty. Dia adalah agen senior dari Dinas Rahasia atau agen khusus kepresidenan, di mana John adalah orang yang pernah satu sekolah bersama Carol.
Namun sayang sekali John adalah orang yang sangat nakal dan bahkan dia tidak pernah lulus kuliah dan dia mempunyai sebuah nilai yang di bawah rata-rata. Setelah melihat berkas dari John, sehingga Carol pun langsung memikirkan 2 kali untuk menjadi agen khusus kepresidenan karena John tidak menjadi sesuai kriteria dan akhirnya ditolak secara mentah-mentah. Just give me a chance. I'm sorry. Did you get the job? Talk amongst themselves. Walaupun John tidak membicarakannya kepada Emily bahwa dia telah ditolak, Emily pun sebelum pulang dia ingin mengikuti tur untuk bisa menyusur Gedung Putih ataupun Istana Presiden yang sekarang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Donnie. Dia adalah seorang pemandu wisata yang ada di Gedung Putih. Seluruh para pengunjung akan ditunjukkan semua dari mulai sisi sejarah, semua barang-barang, dan semua apa yang ada ditempel di Gedung Putih dijelaskan oleh Donnie. Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba saja Presiden James langsung datang, di mana Emily langsung mengeluarkan handphonenya untuk melakukan wawancara, dan di tengah-tengah dia mengatakan bahwa ayahnya John akan menjadi ajudannya presiden. President, this is my dad, John, Secret Service detail. Stop lying to children. Walaupun John sakit hati, tetapi dia tetap tegar. Ketika itu juga Emily meminta izin untuk pergi ke toilet. Namun di sisi yang lain kita diperlihatkan seorang petugas kebersihan yang sangat misterius. Dia telah membawa semua peralatan kebersihannya tepat di gedung oval. Ternyata di dalamnya ada bom. Sungguh tanpa diduga, ledakan yang sangat besar langsung mengguncang satu Gedung Putih, di mana seluruh para petugas dan ajudan para presiden, mereka semua langsung melakukan evakuasi bersama seluruh para warga. Dan disinilah seluruh para teroris yang sudah mempersiapkan dengan matang mulai beraksi. Go. Armory secure. Alright, let's go. Let's move. Sayang sekali dengan rencana yang sangat-sangat matang, di mana seluruh para teroris ini sudah menguasai gudang senjata, sehingga mereka pun langsung masuk ke dalam sebuah tempat untuk bisa mengamankan parameter. Bahkan mereka sekarang sudah menduduki Gedung Putih untuk bisa menguasainya. Unit 5 agents in the East Gate, 4 in the Rose Garden. Confirmed on the South Gate. Turn it up! Let's go! Shots fired. Code black. Di sisi lain, Emily yang telah melihat semua aksi para teroris langsung direkam dengan handphonenya sendiri. Sehingga pada akhirnya Emily mempunyai sebuah kesempatan untuk mengupload ke YouTube. Find them. Di sisi lain, di ruangan presiden, Martin yang sebagai kepala dinas rahasia ataupun agen khusus kepresidenan, dia langsung membuat sebuah parameter untuk bisa mengamankan presiden dengan sistem diamond. Dia akan mengamankan presiden menuju bunker. Tetapi sisi lain, kita diperlihatkan bahwa John yang sedang mencari Emily sampai ke toilet. Untung saja John berhasil lolos dari tembakan seluruh para teroris. Dia yang telah membawa beberapa senjata dan melihat ada reng-rengan presiden menuju bunker, di mana Martin yang sudah memimpinnya. Tanpa diduga, pengkhianatnya adalah Martin Walker. What are you doing? Please. I'm sorry, Ted. Sungguh tanpa diduga, seorang laki-laki yang khusus kepresidenan, dia telah mengkhianati presiden. Melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh Martin, John langsung datang ke ruangan tersebut untuk menyelamatkan presiden. Lalu tiba-tiba
Walker. Secure the exit. Which way's this go? Move! It just leads to the basement. We are in the stairwell, coming your way. They're in the elevator, heading up. Sayang sekali Martin yang telah kehilangan presiden sebagai sandera utama. Dia pun langsung menyusurnya bersama seluruh para teroris yang ada di tempat ini. Martin langsung mengatur strategi untuk bisa mendapatkan presiden kembali. Hingga pada akhirnya presiden yang sekarang sudah berada di atas lift dan bersembunyi. Somebody please shut the alarm off. Kemudian Martin langsung datang ke ruangan para menteri. Dia pun langsung menembak Menteri Pertahanan dan mengatakan ini adalah bencana. Namun di sisi yang lain, presiden bersama John yang masih ada di atas lift, dia pun harus menuju ke lantai atas supaya bisa masuk ke ruangan presiden. Di sana ada telepon satelit untuk meminta bantuan. The military is moving into position but won't advance. Namun sayang sekali ruangan sistem dan ruangan senjata yang ada di Gedung Putih telah dikuasai oleh teroris. Kemudian Emily yang telah melihat apa yang telah terjadi, dia melanjutkan merekam video untuk bisa diupload ke YouTube. Namun sayang sekali di tengah-tengah sedang melakukan video, tiba-tiba saja seseorang teroris telah mengetahui Emily ada di balik meja. Akhirnya Emily pun langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Tanpa basa-basi, Emily pun langsung menguploadnya ke YouTube untuk bisa melihat dan mempublikasikan apa yang sudah terjadi. Sayangnya Emily yang telah diketahui dan Emily pun telah tertangkap. You're comfortable, you little mutt. Where's my dad? He went looking for you. Kemudian kita akan melihat di sisi yang lain, di mana Carol sebagai agen khusus kepresidenan yang sudah selamat bersama Ellie sebagai jubir. Dia langsung melakukan hubungan telepon bersama wakil presiden untuk bisa membuat dan mengarahkan sesuatu. Memberikan sebuah hubungan telepon ke Gedung Putih diangkat oleh Martin. Dia langsung mengatakan mempunyai 61 sandera. Martin James Walker currently control the White House and the 61 hostages within. You killed your own men. Tanpa basa-basi, Martin langsung mengatakan kepada Carol bersama seluruh para petinggi presiden untuk bisa membawa uang $400 juta di Bank Sentral Amerika. Dibawa ke Gedung Putih dan dia menginginkan pesawat untuk bisa kabur. Dan ini adalah ancaman yang sangat nyata. President Sawyer alive? You got 2 hours, or I will execute him myself. Kemudian kembali lagi kepada presiden bersama John. Dia yang sudah masuk ke ruangan presiden untuk bisa mencari telepon satelit. Akhirnya telepon satelit tersebut sudah ditemukan dan John langsung menghubungi seseorang yang aman dalam jaluran. Dia adalah seorang wanita yang sudah kenal lama bernama Jenna, untuk bisa menghubungi wakil presiden yang berada di pesawat Air Force, di mana mereka sudah melakukan hubungan telepon untuk bisa meminta bantuan. Akhirnya mereka sudah terhubung dengan komunikasi. Connect me to whatever command and control structure we still have left. Does it? Hello? Thank you. Singkat waktu, Jenna yang telah memberikan hubungan telepon kepada wakil presiden, Carol bersama seluruh para petinggi dan jubir sudah ada dalam satu ruangan. Namun sayang sekali, ketika sedang melakukan obrolan, seluruh para konco-konconya Martin sudah menyerah. Sungguh sangat disayangkan sekali. Untungnya mereka berdua selamat dari insiden kematian dan penyerangan. John langsung berganti baju semua peralatan yang sudah didapatkan, dari mulai senjata dan granat yang sudah menempel di dalam rompi anti peluru.
Namun tiba-tiba saja mereka semua langsung dicengangkan terhadap uploadan video dari Emily. Ternyata saluran YouTube-nya sudah ditonton 100 juta kali di seluruh dunia. We're all walking out of here together, okay? Kemudian, Martin yang telah mengetahui posisi presiden ada di ruangan, akhirnya seluruh para konco-konco teroris pun langsung datang ke sebuah ruangan tersebut. Untung saja presiden dan John sudah pergi dari tempat ini. Mereka yang telah mengetahui aksi terornya sudah diupload ke YouTube, sehingga Emily pun menjadi sasaran. Congratulations, asshole. We just made us all famous. Setelah mengetahui semua seluk-beluk para teror, akhirnya seluruh para petinggi pun langsung melakukan identifikasi data dari semua para anggota teroris yang sudah berada di dalam layar TV. Ternyata mereka semua adalah para veteran tentara yang sudah menyerang dan mempunyai sisi yang gelap untuk bisa menguasai Gedung Putih dan mempunyai sebuah tujuan tertentu. Akhirnya mereka harus membuat keputusan. Kemudian akhirnya presiden dan John yang telah diketahui posisinya dan Martin menyerah. Good morning, boys. Go. This is the basement. Kemudian presiden dan John yang mempunyai sebuah rencana untuk masuk ke dalam sebuah bunker supaya bisa mengamankan presiden. Namun sayang sekali ketika mereka sudah berada di jalur untuk menuju bunker, tiba-tiba saja mereka telah tercengang bahwa jalur bunker yang sekarang sudah dipasang bom dan itu tidak akan berhasil, sehingga pertempuran pun dimulai. Don't get him out in the next 5. Watch out! You're taking me away! What's on the top of the window box? Text. Windshield, no! Yes, one down. Incoming! White House balcony right now by the terrorist. Pertempuran yang sangat dahsyat sekali. Tetapi John tidak akan kalah. Dia pun langsung menyandra presiden. Dengan taktik jitu dari John, langsung melemparkan senjata dan granat menjadi meledak. Go! Listen, follow me. I got 100 people in here. Somebody tell me something. Sayang sekali Martin kehilangan jejak presiden kembali, di mana mereka telah menyusuri tempat yang sudah hancur entah berantah. Kemudian di sisi lain seluruh para petinggi pun langsung mengangkat wakil presiden menjadi presiden untuk bisa mengatur negeri ini. Dialah yang bernama Hammond. Sebagai presiden dari sekarang, Hammond langsung meminta sebuah perintah. Dia pun langsung diberikan sebuah kode nuklir dan apa yang telah diberikannya untuk bisa mengatur negara. Sehingga Carol sekarang yang sudah tidak berkuasa untuk melakukan apapun, mereka pun harus bisa tetap tenang. Meminta kepada istrinya Martin yang langsung datang ke sebuah markas untuk meminta kepada Martin menghentikan semua serangan. Tetapi Martin mengatakan dia melakukan ini untuk anaknya Alvin yang telah dikhianati oleh presiden dan negara. You're doing this for Kevin? Then you do whatever it takes for what they did to our boy. What the hell are you doing? Federal prison. You have 19 minutes. Singkat cerita, karena mereka sudah tidak bisa melakukan negosiasi, akhirnya Hammond yang sekarang sudah menjadi presiden langsung memberikan sebuah perintah untuk melenyapkan Gedung Putih. Seluruh para teroris dan sandera mereka akan diledakkan. You heard the president. Flight time to target 6 minutes.
Namun tanpa diketahui oleh semua orang bahwa James dan John sekarang masih hidup. Mereka berdua telah berhasil. Namun sayang sekali helikopter kavaleri yang sudah diperintahkan oleh Presiden Hammond untuk bisa melenyapkan Gedung Putih, mereka semua akan melakukan penyerangan. Tetapi ketika itu juga mereka telah diketahui dan terdeteksi dan akan diserang balik. Kemudian John langsung melakukan hubungan telepon kepada Carol bersama Jenderal untuk bisa menghentikan penyerangan bahwa Presiden masih hidup. Tetapi sayang sekali mereka tidak bisa menghentikannya karena Presiden sekarang adalah Presiden Hammond. Are you ready? Colonel, we got it. Break right, break right. That's it! Kemudian seluruh para teoris pun langsung mengetahui bahwa Emily adalah putri dari John Kell, langsung membuat sebuah tindakan. Sisi lain, pengambilan sistem keamanan dari Gedung Putih pun telah terdapatkan oleh para teroris, di mana Martin langsung memerintahkan untuk melenyapkan Air Force yang sedang menuju ke suatu tempat dan Presiden Hammond ada di dalamnya. Ketika seluruh para petinggi mengetahui bahwa Presiden Hammond telah diledakkan di pesawat, akhirnya Jenderal pun langsung mengangkat jubir yang bernama Ellie untuk bisa menjadi presiden, disumpah dan diberikan kode nuklir. Emily Carroll, you and I have a date, sweetheart. You'll have to go through me. You stay here with him. Akhirnya Ellie yang sebagai jubir sekarang menjadi presiden, mengatakan kepada Jenderal untuk bisa menjalankan misi Presiden Hammond, yaitu melenyapkan Gedung Putih menggunakan pesawat yang lebih canggih. We can have Raptors on target in 10 minutes. Let's go to work. Singkat cerita, 3 jet tempur yang sudah dikerahkan oleh Jenderal, di mana seseorang yang telah memberikan kode nuklir, entah siapa, entah di mana Martin yang sekarang sudah menemukan kode nuklir untuk bisa menguasainya. Ketika itu juga Martin langsung memberikan sebuah peringatan dalam pengeras suara kepada John untuk bisa menyerahkan presiden. Kalau tidak, anaknya Emily yang akan ditembak mati. I'm here. Situasi pun semakin tak terkendali ketika Presiden James Sawyer telah ditangkap oleh Martin dan dia pun langsung diberikan sebuah pengarahan untuk bisa membuka koper pengendali nuklir supaya dia bisa mengendalikannya dari jarak jauh. Tetapi James Sawyer tidak mau membukanya karena itu bisa melenyapkan ratusan juta orang yang ada di dunia. Martin, that's not necessary. I can't open this for him. I understand. God damn it! And the president's bedroom. Untung saja John yang telah mengalihkan perhatian, di mana seorang laki-laki yang bernama Denny yang telah menolongnya, membawa seluruh para sandera keluar dari Gedung Putih. Sungguh tanpa diduga, tanpa sengaja, Presiden James Sawyer telah membuka koper untuk mengendali nuklir dari jarak jauh, sehingga seluruh para petinggi pun langsung kacau. Bahkan di mana kapal selam yang telah membawa nuklir tersebut telah mengalami sebuah keeloran,
di mana seseorang yang telah mengaktifkan seluruh nuklir. Dan disinilah kehancuran dunia akan dimulai. Go, 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 go! Little fish. Tanpa basa-basi, Ellie yang sebagai presiden yang dipilih oleh para petinggi, dia pun terus saja mengirim jet tempur untuk bisa melenyapkan Gedung Putih. Namun, di sisi lain, John yang telah mengetahui bahwa Emily masih disandra, akhirnya dia pun langsung membuat sebuah rencana untuk bisa menyelamatkannya. Confirmation timed out. Tepat sekali, di mana nuklir yang akan diluncurkan, dia telah menggagalkannya. John langsung meminta kepada Emily untuk kabur karena dia harus bisa menyelamatkan Presiden James Sawyer. Free castles to go. I'm not doing this, guys! Abort mission, pull out! Child and Emily Cale is Sungguh merinding sekali ketika Emily berlari mengibarkan bendera Gedung Putih meminta menggagalkan untuk bisa penyerangan. Sehingga seluruh para petinggi pun langsung bersorak terhadap apa yang dilakukan oleh Emily. Dia adalah sebagai pahlawan cilik. Namun di sisi yang lain, kita melihat bahwa John yang telah menemukan Presiden Sawyer, dia telah selamat karena pelurunya masuk ke dalam jam tangan yang selalu dibawa, sehingga James tidak jadi mati. Tiba-tiba saja di mana mereka mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Carol untuk bisa mengamankan situasi. Dia mengatakan entah siapa yang telah memberikan kode nuklir kepada Martin, sehingga mereka membuat sebuah rencana mempunyai sesuatu yang harus dipecahkan. Singkat cerita, setelah Gedung Putih bisa dikuasai lagi oleh para petinggi, tiba-tiba saja John langsung mengatakan kepada Ellie sebagai presiden yang telah ditunjuk oleh para petinggi tentang kode nuklir yang telah diberikan oleh Martin. Apa yang menjadi sebuah penyebab di manakah dia telah memberikan sebuah komunikasi bersama Martin dalam sebuah benda yang telah ditemukan di sakunya Martin. Akhirnya Ellie telah ditemukan bahwa dia pengkhianat. You call the return number on that, Carol. You're a goddamn traitor, sir. You dim little shit. You would be a nobody. Eli, how far did you fall into the pocket? Listen, I am still president with her office. You son of a bitch. Akhirnya Ellie pun telah ditangkap karena dia telah bekerja sama dengan Martin. Singkat cerita, John langsung dipanggil oleh presiden untuk bisa menjadi ajudannya bersama Emily. Hey, Em! Come on! Akhirnya John dan Emily pun langsung disambut oleh Presiden Sawyer untuk bisa menjadi seorang pahlawan. Seluruh negeri pun langsung sangat bergembira karena Gedung Putih sudah dikuasai lagi oleh presiden. Disinilah film pun berakhir. Hold on tight. Ya, bagaimanakah kawan-kawan semuanya para penonton setia KDAGC? Langsung saja ditulis di kolom komentar. Gedung Putih atau yang disebut dengan Istana Presiden Amerika yang telah dibobol oleh para teroris. Namun ternyata itu semua atas bantuan dari orang dalam. Martin sebagai kepala intelijen dinas rahasia kepresidenan, dia pun menjadi dalang dari semuanya. Bahkan juru bicaranya pun menjadi seorang dalang yang paling mengerikan, ingin mengambil posisi presiden. Untung saja seorang agen junior, ialah yang bernama John Cale, yang telah menyelamatkan semua yang telah terjadi bersama anaknya Emily. Dan sekarang dia sudah dianggap menjadi seorang pahlawan.
menyelamatkan negara, menyelamatkan seluruh para negeri yang telah dituju untuk bisa diledakkan dengan nuklir. Sehingga ini menjadi sebuah kejadian yang sangat mencengangkan. Ya, begitulah kira-kira. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.